Assalamualaikum, halo semuanya. Kembali lagi dengan saya Muhammad Karir di channel FTShare. Di samping kita ini udah ada Ford Everest tahun 2014. Untuk kalian yang penasaran dengan Ford Everest tahun 2014 ini, simak terus videonya sampai selesai. Ini dia Ford Everest tahun 2014 TCDI facelift kedua transmisi manual dengan kapasitas mesin 2500 cc turbo, yang mana mobil ini merupakan generasi kedua dari Everest sendiri. Untuk harganya mobil ini sekarang berkisaran di antara 200 sampai 250 jutaan untuk yang facelift kedua ini. Tapi itu tergantung dengan kondisi mobilnya juga. Sedangkan untuk pajaknya berkisaran di 4.553.000 untuk wilayah Jawa Barat. Oke, ini dia eksterior untuk Ford Everest tahun 2014. Kita bahas dari bagian depannya terlebih dahulu. Kita bahas dari samping dulu. Untuk lampu di sini lampunya multi reflektor halogen, di mana lampu tengah ini berfungsi sebagai lampu jauh dan lampu dekat, dan di sampingnya ada lampu sen dan lampu senja di bagian bawah sini. Lalu ke bagian tengahnya ini ada grill berlapis chrome, dan kalau kita ke bagian tengahnya lagi, di sini ada emblem Ford. Untuk emblemnya ini berbentuk memanjang ke samping, dan di bagian tengahnya ini, di bagian dalamnya ada plastik berwarna dope yang mengisi kekosongan dari bagian grill ini. Lalu ke bagian bumper, ini dia bentuk bumpernya. Di bagian bawah dari bumper ini terdapat fog lamp dengan multi reflektor halogen, dan di bagian tengah di sini ada bar plastik yang memberikan kesan mobil ini adalah mobil yang tangguh untuk digunakan. Lalu di bagian bawahnya ini ada grill, dan di belakang grill tersebut ada intercoolernya. Lalu kita ke bagian kap motor. Di bagian kap motor ini ada tulisan Ford Everest dan ada aksen yang menegaskan kalau mobil ini adalah benar-benar mobil medium SUV, di mana dia lebih kental ke arah mobil Jeep. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian sampingnya di sini terdapat fender di bagian spakbor berwarna senada dengan bodi. Lalu di sini ada shark fin, dan di bagian tengah ada tulisan Everest berlapis chrome. Lalu di bagian pintu juga terdapat fender yang memanjang dari pintu depan ke pintu belakang. Lalu ke bagian sini terdapat spion yang memiliki dua kombinasi warna, yaitu warna dope dan warna chrome. Di sini terdapat lampu yang sudah LED, dan ini dia bagian belakang dari spionnya, bagian kacanya. Dia udah electric mirror. Ke bagian atas di sini ada talang air atau rain roof di bagian pintu depan dan juga pintu belakang. Lalu di bagian handle-nya ini berlapis chrome dengan model tarik. Begitu juga dengan pintu belakang. Dia juga berlapis chrome dengan model tarik juga. Di bagian bawah ini ada fender yang menempel dengan pintu, berlanjut hingga ke belakang ke bagian bumper belakang, dan di tengah-tengah fender terdapat pintu bensin. Untuk kaca dari penumpang belakang ini cukup luas, jadi penumpang belakang masih dapat menikmati pemandangan keluar dengan cukup leluasa. Sekarang kita bahas ke bagian belakang. Ini dia tampilan belakang dari Ford Everest. Kita bahas dari bagian atasnya terlebih dahulu. Di bagian atas ini terdapat spoiler yang menempel langsung ke pintu belakang. Lalu di sini ada high mount stop lamp, dan di sini ada defogger. Lalu ke bagian bawah sini ada logo Ford Everest dikelilingi dengan panel berwarna chrome. Di bawahnya lagi ada tempat plat nomor, dan di bagian bawahnya lagi, di bagian paling bawah dari pintu ini terdapat fender yang bertuliskan Everest. Dan di sebelah kanan pintu ini terdapat ban serep yang dilindungi oleh tire cover. Kita bahas ke bagian bumper.
Untuk bumper ini dia bentuknya mengikuti bodi dan juga fender yang ada di pintu. Bentuknya ini membulat dan di bagian samping-sampingnya terdapat cat eye dan fog lamp. Dan juga ada sensor parkir di 4 titik. 2 di samping kiri dan 2 di samping kanan. Untuk knalpotnya sendiri ada di sebelah kiri. Oh iya, untuk bagian atap terdapat roof rack dan juga extensionnya. Tapi untuk extensionnya ini tambahan. Dan di depannya ini terdapat antena dengan model tarik. Di bawah ada footstep. Lalu untuk bagian lampu belakang menggunakan model pilar dengan frame yang di blackout sebagai ciri khas dari Ford Everest facelift kedua ini. Dan untuk lampu belakangnya sendiri masih menggunakan bohlam biasa. Oke, sekarang kita bahas ke bagian mesin. Kita buka terlebih dahulu kap mesinnya. Ini dia tuas kap mesinnya. Untuk membuka kapnya ini kita cari tuas di sebelah kanan di huruf E ini dan kita tarik ke atas. Mesinnya ini udah dilapisi dengan cover dan ada tulisan Dura Torque, Ford dan juga TDCI. Di sebelah sini ada tutup untuk oli. Sebelah kanan ada filter udara. Dan di sebelah kiri terdapat aki, pompa bensin dan oli power steering. Dan di sini sensor ABS-nya. Di sebelah sensor ABS juga di sini ada tangki minyak rem. Untuk tenaga yang dimuntahkan dari mobil ini yaitu sekitar 144 horsepower dan torsinya 340. Jadi lumayan besar untuk torsi kelas mobil diesel. Jadi tenaganya ini terjamin banget untuk kita pakai di jalan tanjakan dan juga jalan perkotaan. Dan untuk kap motornya ini sudah dicat dan diberikan peredam. Ini peredamnya luas banget karena peredamnya itu hampir 90% menutupi kap motor. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kaki-kaki untuk mobil Ford Everest tahun 2014. Untuk velgnya ini dia Lenso RTZ Concave dengan ring 20. Dan ban yang digunakan di mobil ini adalah ban Toyo dengan seri Proxys. Sistem pengereman depan ini dia menggunakan disc brake dan sistem suspensinya menggunakan double wishbone. Sekarang kita beralih ke bagian kaki-kaki belakang. Untuk bagian velg juga ini sama, dia menggunakan Lenso RTZ Concave dengan ring 20. Dan ban yang digunakan juga masih sama, yaitu Toyo Proxys 265 50 R20. Untuk sistem pengereman yang digunakan di mobil ini dia masih menggunakan drum, suspensi belakang menggunakan per daun dan sasisnya adalah leather frame. Dimana untuk sasis leather frame sudah terjamin dari sisi durabilitasnya yang kuat. Oke, sekarang kita ke bagian interiornya. Oke, ini dia interior untuk Ford Everest tahun 2014. Dia untuk tampilannya ini simple tapi tetap punya kesan gagah. Oke, kita bahas terlebih dahulu dari bagian backlightingnya. Yang pertama untuk backlightingnya ini ini plastik, lalu ini soft touch, dan ini untuk armrest ini plastik. Slot penyimpanan, ada ruangan penyimpanan, kunci power window, dan hanya satu yang otomatis. Dan di samping sini ada pengaturan untuk electric mirror, dan ini switch untuk pindah electric mirror, pengaturan kiri dan pengaturan kanan. Lalu di sampingnya ini ada panel glossy berwarna silver. Ke bagian bawah ada door pocket dan ada satu buah tempat cup holder. Ke bawahnya lagi di sini ada speaker berukuran kurang lebih 5 inch.
Untuk kombinasi dari door trimnya ini yaitu abu dan juga hitam. Sekarang kita lanjut ke bagian dalam. Kita bahas dari bagian dashboardnya terlebih dahulu. Untuk bagian dashboard di sebelah kanan ini ada ventilasi angin. Lalu ke bawahnya lagi di sini ada switch untuk sensor parkir on atau off. Lalu di sini ada dimmer untuk bagian speedometer dan ini tombol dummy. Dan untuk pedalnya ini 3 kupling, rem dan juga pedal gas. Dan inilah tampilan dari kursi Ford Everest. Dia kursinya ini berbahan kulit, ori dari Fordnya kayak gini, dari dealer kayak gini dengan sticking yang lumayan banyak. 2 di tengah dan di bagian samping. Lalu untuk pengaturan kursinya udah ada reclining dan juga sliding di bagian sini. Tapi sayangnya belum ada high adjuster. Kita lanjut lagi ke bagian setir. Ini dia untuk setir Ford Everest tahun 2014. Untuk setirnya ini berpalang 4 dengan kombinasi warna yaitu abu gelap, silver dan juga hitam. Dan di tengahnya ini ada emblem Ford. Lalu di bawahnya ada logo klakson dan juga SRS airbag. Dan di sebelah kanan dan kiri setir ada tuas. Untuk yang kanan ini tuas lifting, lampu besar, lampu kecil dan juga settingan lampu fog lamp. Sedangkan tuas yang sebelah kiri ini adalah tuas untuk pengaturan wiper yang sudah intermittent dan bisa disetting intervalnya. Sekarang kita beralih ke bagian speedometer. Untuk formasi speedometernya ini ada RPM, kecepatan dan juga temperatur suhu dan indikator bensin. Dan di bawah speedometer ini ada mini MID dan juga ada tombol untuk mengecek trip A dan trip B. Oke, sekarang kita hidupkan mobilnya. Untuk kuncinya masih model lama kayak gini. Wah, untuk kelas diesel kita bisa bilang ini diesel yang lumayan halus di kelasnya. Jadi waktu kita starter, hentakan dari starter dan suara mesinnya itu mirip banget kayak mesin bensin. Lalu kita lanjut lagi ke bagian dashboard. Oh iya, untuk rem tangan ada di sebelah kiri bawah ini. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan di bagian setir. Tadi ada yang kelewat. Untuk setirnya ini udah tilting. Tapi sayangnya belum teleskopik. Lalu kita lanjutkan lagi ke sebelah tengah. Di paling atas ini ada tempat penyimpanan. Lalu ke bagian bawah ada lampu hazard dan di sini ada panel glossy berwarna silver. Ke bawahnya lagi ada head unit berukuran double din dan di samping-sampingnya ini ada ventilasi AC. Ke bawah lagi ada switch AC dan switch defogger. Untuk pengaturan arah AC dan juga kecepatan blower serta temperatur AC ini masih pakai sistem putaran. Lalu ke bawahnya lagi di sini ada pengaturan sirkulasi AC. Di sini ada lambangnya untuk pengaturan AC dari dalam dan pengaturan angin dari luar. Lanjut lagi ke bagian bawah. Di sini ada box penyimpanan lighter dan juga power outlet 12 volt. Kita lanjut lagi, di sini ada cup holder, tuas persneling yang sudah berlapis kulit dan ada sticking di bagian samping-sampingnya ini. Untuk bagian leher dari persnelingnya ini udah dilapis imitasi dan di sini ada box penyimpanan dan juga satu buah cup holder. Lalu di sebelah sini ada armrest soft touch yang sudah berlapis kulit. Dan kalau kita buka, ukurannya cukup untuk menaruh handphone. Kita tutup lagi. Dan kalau kita tarik lagi, di bagian bawahnya lagi, di bagian sini, di sini ada box penyimpanan yang lumayan dalam. Untuk ukurannya ini kurang lebih sekitar 20 cm. Oh iya, untuk bagian dashboard ini, di bagian leher setir, di sini ada switch untuk rear AC. Untuk bagian penumpang ini ada panel dengan motif glossy berwarna silver. Lalu di sini belum soft touch, ini plastik. Di bagian pojok ada ventilasi AC dan juga di atasnya juga ada ventilasi AC. Lalu di bagian sini ada SRS airbag. Kita masuk ke bagian glove box.
Ini dia glove boxnya. Dia belum soft opening dan juga belum dilapis dengan bahan flocking. Tapi untuk ukurannya ini lumayan besar. Kayak di sini banyak banget barang-barang yang disimpan sama pemiliknya. Kita tutup lagi. Oke, sekarang kita pindah ke bagian kabin tengah. Ini dia bagian kabin tengahnya. Untuk door trimnya sama, dia warnanya itu kombinasi hitam dan juga abu, dan ada panel glossy berwarna silver. Di sini ada power window dan tempat penyimpanan. Di sini ada tuas handle dan juga kunci. Lalu ke bagian bawah, di sini ada door pocket dan juga ada cup holder. Dan di sampingnya di sini ada speaker berukuran 5 inch. Oke, ini dia bagian kursinya. Di bagian belakang ini terdapat layar berukuran double din yang sudah terintegrasi dengan head unit di depan. Dan jok ini juga gampang banget dilipat. Caranya tinggal kita tarik tuas ini, lalu kita angkat. Nah, kayak gitu. Joknya ini terbagi dua dengan rasio jok kiri kanan 50:50. Dan ini ukuran standar untuk posisi duduknya, di mana di depan ini posisi duduk kita dengan tinggi 170. Jadi depan ini setelan untuk posisi duduk kita dengan tinggi 170 cm. Di sini kita masih punya ruangan kurang lebih 15 cm. Dan untuk headroomnya, kita masih punya ruangan headroom yang cukup tinggi. Ini 20 cm kurang dikit, 20 cm kayaknya. Oke. Untuk posisi duduknya kayak gini. Untuk bagian cup holder dari Ford Everest ini, untuk kabin tengahnya ada di belakang konsol box tengah. Dia ada dua, kiri dan kanan. Jadi nggak kayak mobil yang lain yang biasanya ditaruh di jok. Sekarang kita bahas ke bagian penumpang belakang. Oke, ini dia posisi duduk di jok paling belakang, di kabin paling belakang. Untuk posisi duduknya ini punya legroom yang masih ada jarak dengan jok depan, tapi untuk kaki ini udah mentok. Dan posisi paha tidak ditopang oleh si joknya, karena joknya ini pendek banget. Jadi menurut kita jok belakang ini lebih diperuntukkan untuk anak-anak dengan tinggi kurang dari 150 cm. Di bagian samping kiri ini ada cup holder, dan ini bahannya masih plastik dan kanan juga masih plastik. Tapi untuk ukuran kabin belakang ini termasuk lumayan luas untuk kelas SUV. Oke, ini dia penampakan dari plafon depan. Di sebelah kanan ini ada sun visor dengan vanity mirror. Lalu di tengah juga ada box penyimpanan, dua box penyimpanan untuk kacamata yang dilapisi dengan bahan flocking. Di sini juga sama, dilapisi dengan bahan flocking. Lalu di bagian depannya ada spion tengah. Ke sebelah kiri di sini ada sun visor dengan vanity mirror juga. Dan di samping kiri ada holder. Lalu ke tengah di sini ada lampu kabin depan, di mana di lampu kabin ini ada lampu baca dan juga lampu kabin di bagian tengah. Untuk bagian safety belt dari Ford Everest ini udah bisa diatur ketinggiannya dengan cara tarik dan kita geser. Lalu sekarang kita masuk ke bagian plafon tengah, di mana di plafon tengah ini terdapat dua ventilasi AC kanan dan juga kiri yang membuat dingin dari AC menyebar lebih merata. Lalu di tengah ini ada lampu baca kiri dan kanan, dan pengaturan blower, pengaturan kecepatan blower. Di samping ini ada holder, tapi belum ada hook. Sekarang kita masuk ke bagian plafon belakang. Ini dia plafon belakang dari Ford Everest. Dia punya ventilasi AC
kiri dan kanan yang membuat anak-anak betah duduk di belakang. Jadi anak-anak gak akan kepanasan kalau duduk di belakang sini. Lalu di paling belakang sini ada lampu kabin, tapi nggak ada lampu baca. Oke, sekarang kita bahas ke bagian bagasi. Sekarang kita masuk ke bagian bagasi. Tuasnya ada di sebelah kiri sini. Dan untuk membukanya, membuka pintu belakang ini ke samping. Untuk pintunya ini di sini ada bar lock dan unlock. Lalu pintunya kayak gini. Dia ada handle pintu di bagian dalam dan ada tuas untuk lock, tuas kunci. Dan di bawah handle-nya ini ada net. Ada jaring untuk menyimpan peralatan atau barang-barang yang tipis. Lalu di bagian sini ada tabung untuk wiper air bagian belakang. Untuk kapasitas penyimpanannya ini tanpa jok belakang dilipat sekalipun ini cukup lega. Jadi kalau kita ingin menambah ruangan dari cargo space ini, kita bisa melipat jok belakang kayak gitu, dan kita lipat joknya dengan cara menekan tuasnya ke bawah. Maka cargo space akan bertambah luasnya dan kalian bisa bawa barang yang lebih besar lagi. Untuk impresi berkendara, kita mulai dari posisi berkendaranya terlebih dahulu. Menurut kita, mobil ini punya posisi berkendara yang lumayan nyaman dan juga dengan posisi duduknya yang sedikit tegap, memberikan visibilitas yang lebih baik untuk dibawa ke jalan yang sempit. 150 gue bilang. Lalu setir yang tidak terlalu sensitif tapi masih bisa dikategorikan ringan ini bertujuan untuk memberikan keamanan saat kita berkendara di jalan tol atau jalan besar dengan kecepatan tinggi. Di samping itu, walaupun kita perlu memutar roda setir cukup banyak untuk berbelok, tapi mobil ini juga tetap punya rotasi putar roda yang lebih banyak dibandingkan dengan kebanyakan mobil SUV lainnya, yang membuat mobil ini tetap nyaman digunakan di jalan perkampungan, walaupun dengan panjang mobil yang hampir mencapai 5 meter. Untuk tarikannya sendiri, mobil ini juga punya tarikan yang lumayan bagus. Karena cc yang besar, dengan penggunaan turbo yang lebih kecil, menjadikan mobil ini lincah karena power mobil langsung terasa saat memasuki RPM 1800, dan dari hal tersebut kita bisa menilai sendiri. Kalau cc yang besar dengan turbo yang kecil bisa mengurangi lag yang terjadi pada mesin untuk mendapatkan power maksimal. Lalu untuk penggunaan di jalan tol dengan kecepatan rata-rata 150 sampai 160 km per jam, mobil ini juga masih enak digunakan. Dan yang terakhir, ke bagian perawatan, untuk maintenance mobil ini cukup ramah di kantong. BBM-nya sendiri bisa menggunakan biosolar, filter bisa menggunakan filter Innova, dan perawatan lainnya pun bisa dikategorikan terjangkau untuk mobil sekelasnya. Oke, itu informasi yang bisa kita berikan pada video kali ini. Untuk kalian yang ingin bertanya, memberikan kritik, dan juga saran, kalian bisa berkomentar di kolom komentar di bawah. Saya Muhammad Karir undur diri, see you in the next video and thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.